Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kepada ibu dosen yang kami hormati, Ibu Salvia Nuriasari MBI, selaku dosen pengampu mata kuliah fiskal dan moneter, teman-teman sekalian yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan, NPM 18040410046, Program Studi Ekonomi Syariah Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan materi yang berjudul Peluang Penggunaan Uang Emas sebagai mata uang global, berkenaan dengan mata kuliah fiskal dan moneter. Baiklah teman-teman, mari kita akan memulai. Yang pertama, pengertian dari emas. Emas itu merupakan logam mulia yang sering dijadikan sebagai alat tukar dalam perdagangan atau perniagaan, maupun sebagai alat tukar yang standar keuangan berbagai negara yang menjadi standar mereka. Karena emas ini tidak mengalami yang namanya penyusutan nilai Emas atau logam mulia adalah salah satu alat atau alat tukar, lebih tepatnya dalam perniagaan atau perdagangan yang sering digunakan, atau sebagai standar keuangan di berbagai belahan negara. Selanjutnya, di Indonesia kita mengenal beberapa instrumen investasi, dan instrumen investasi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek itu merupakan tindakan yang menanamkan harta atau aset dengan rentang waktu yang singkat, dan jenisnya seperti tabungan, deposito, forex trading, reksadana, saham. Kemudian investasi jangka panjang, yaitu lawan kata atau maknanya dari investasi jangka pendek. Contohnya itu seperti emas, properti, dan asuransi yang tenggat waktu yang lama, berkisar antara 1 tahun sampai dengan 5 tahunan. Selanjutnya kita akan membahas pengertian singkat dari mata uang emas. Adapun sejarah uang itu dari masa awalnya sebagai barter atau menukar antara uang dengan uang atau barang dengan barang. Jadi emas itu digunakan sebagai media barter, pertukaran dengan jumlah nilai yang sama meskipun dengan barang yang berbeda. Kemudian sebagai komoditas, selanjutnya sebagai nilai tukar atau sebagai tanda terima. Pada umumnya banyak orang memilih berinvestasi dengan bentuk emas guna memperoleh keuntungan dalam waktu jangka panjang, karena emas ini tidak mengalami penyusutan nilai. Secara umumnya, investasi emas dapat dibilang praktis karena dapat dilakukan oleh semua golongan, mulai dari ibu-ibu rumah tangga, juga pekerja, dan lain-lain. Dan juga emas ini bisa dimulai dan bisa dibeli dengan harga 1 gram sampai kepada harga yang kita inginkan. Ada beberapa alasan menjadi investasi yang banyak dilakukan oleh banyak orang atau diminati oleh masyarakat dari emas ini, antara lain keamanannya, kemudian perlindungan, mudah dicairkan, emas ini pun mudah ditukar dengan uang, kemudian dapat menguntungkan, dan risikonya pun rendah. Jadi itulah keuntungannya.
dari kita berinvestasi dengan emas. Selanjutnya teman-teman, ada beberapa nilai internal yang dimiliki oleh emas, yaitu emas merupakan simbol kebanggaan ya, jelas. Kemudian harga emas ini yang mengalami kecenderungan naik dari tahun ke tahun. Kemudian emas itu dapat digunakan untuk mempertahankan kekayaan karena nilainya yang terus bertambah. Tidak seperti uang yang semakin hari semakin tahun nilainya menyusut. Biasanya ya untuk negara-negara berkembang. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk negara maju. Kemudian emas tersedia dalam bentuk yang beragam. Dalam bentuk perhiasan contohnya, atau batangan. Kemudian yang terakhir, emas itu dapat digadaikan juga jika terdesak dalam keadaan darurat. Selanjutnya teman-teman, fungsi dinar emas paling tidak itu ada 3 ya. Yang pertama, sebagai 2 dari 3 fungsi uang, yaitu sebagai proteksi nilai atau store of value dan timbangan muamalah yang adil. Yang kedua, sebagai alat tukar atau media tukar, atau dalam bahasa Inggrisnya medium of exchange. Kemudian sebagai alat investasi. Dari ketiga fungsi ini, paling tidak teman-teman sekalian dapat mengetahui apa sebenarnya motivasi niat awal masyarakat untuk memilih dinar atau emas sebagai alat untuk investasi yang paling utama. Tentu juga Islam telah menentukan emas dan perak sebagai mata uang. Islam telah menetapkan harga emas dan perak yang menjadi standar mata uang untuk mengukur barang dan jasa. Rasulullah SAW juga telah memberikan penjelasan dalam hadisnya bahwasanya Rasulullah menjelaskan arti ju'alah atau emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, ju'alah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas penggunaan emas sebagai alat transaksi. Dalam perkembangan selanjutnya, dinar dan dirham atau emas dan perak menjadi pelaku sejarah di masa kejayaan Islam. Pemerintah Islam saat itu juga berinisiatif untuk membuat uang yang nilainya lebih rendah daripada emas dan perak, yaitu fulus atau uang yang terbuat dari tembaga. Para ulama dari mazhab Maliki pun juga mengomentari hal tersebut, bahwasanya fulus yang dianggap sebagai mata uang karena pemerintah pada saat itu menyatakan sebagai alat bayar yang resmi atau sah. Selanjutnya, peluang penggunaan emas sebagai mata uang global, tentu ini sangat berat sekali ya, mengingat tidak semua negara di belahan dunia ini menyetujui akan hal itu, dan juga masih banyak hal lain yang perlu dibahas atau yang perlu dibahas untuk negara mereka selain daripada mata uang. Namun kita akan mengulik sebentar ya, ini sejarah dinar dan dirham. Teman-teman bisa melihat kembali sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Quraisy ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bermula dari hijrahnya orang-orang Quraisy untuk berdagang dan perniagaan. Karena kebiasaan inilah orang-orang Quraisy sering bepergian
Dari situlah mereka bisa mengenal yang namanya mata uang dari belahan negara yang mereka singgahi. Bukti konkretnya dapat kita lihat hingga hingga saat ini adalah ketetapan Daulah Utsmani yang menyebutkan bahwa mata uang yang berlaku hanyalah dinar dan dirham. Pada saat itu, ketentuan ini pun tetap berlaku hingga akhir pada tahun 1926, 2 tahun sejak kekhalifahan Turki Utsmani runtuh pada tahun 1924. Kemudian Daulah Utsmani itu hancur bersamaan dengan hancurnya daulah, dan sebagai gantinya muncullah negara-negara nasional sekuler dengan masing-masing uang kertas di dalamnya, seperti pounds Mesir, rial Saudi Arabia, dinar Irak, kemudian hijrah Suriah, lira uang dari Lebanon, dan seterusnya. Maka dengan berbagai cara terus dilakukan musuh Allah untuk terus mereduksi mata uang dinar dan dirham adalah Raja Abdul Aziz bin Saud yang berkuasa selama 27 tahun. Semula beliau menolak berlakunya sistem uang kertas di wilayahnya. Adapun pengaruh inflasi terhadap penetapan harga emas, pengaruh yang pertama yaitu karena tingkat inflasi sebagai upaya untuk menghindari resiko ketidakpastian pasar. Adapun sebuah penelitian yang dilakukan oleh Donovan, ketika inflasi naik, nilai mata uang juga akan turun. Emas cenderung mengikuti tingkat inflasi, tampaknya menang. Dan memang demikianlah, karena tingkat inflasi naik, emas cenderung dan naik juga. Dan karena tingkat inflasi turun, emas cenderung turun. Namun emas tidak selalu mengungguli inflasi kumulatif selama 1 dekade. Kemudian pengaruh yang kedua adalah pengaruh kurs dolar terhadap penetapan harga emas. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Anderson, fluktuatif negara emas, yaitu pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS. Emas adalah aset, karena itu memiliki nilai intrinsik. Namun nilai itu dapat berfluktuatif dari waktu ke waktu. Teman-teman bisa memahami dan bisa membaca di tempat yang lain. Sebaiknya ketika nilai dolar AS bergerak lebih rendah, emas cenderung terapresiasi karena menjadi lebih murah di mata uang lainnya. Lebih jauh menurut Islam, bahwasanya semestinya otoritas ekonomi global mulai memikirkan dan menyadari bahwa fungsi uang kertas itu dikembalikan pada fungsi awalnya, yakni sebagai alat tukar dan alat mengukur nilai barang saja. Jika demikian, maka di mana uang beredar, ia pasti hanya akan bertemu dengan barang dan jasa. Semakin banyak uang beredar, makin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi serta diserap pasar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat tanpa ada kekhawatiran terjadi kolaps seperti pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalis. Jika tidak ada yang sekuler, tidak ada yang kapitalis, maka negara bisa menjadi lebih baik, dan juga negara berkembang juga ikut menjadi lebih baik, karena uang hanya difungsikan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Namun di berbagai negara yang menjadi kekuatan dunia tidak ingin hal itu terjadi, karena ingin menjadi penguasa
maka segala hal perlu dilakukan karena mereka mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan baik dalam bidang apapun, sehingga mereka melakukan cara yang tidak benar namun disetujui banyak pihak. Karena inilah yang memang terjadi pada sistem perekonomian baik nasional maupun dunia. Dengan cara itulah, maka nominal dan nilai intrinsik dari mata uang, baik dinar maupun dirham, akan menyatu. Artinya, nilai nominal mata uang yang berlaku akan dijaga oleh nilai intrinsiknya, atau nilai uang itu sebagai barang, yaitu emas dan perak. Seberapapun, misalnya dolar Amerika naik nilainya, mata uang dinar akan mengikuti senilai dolar. Kemudian emas yang terkandung dalam dinar juga diapresiasi, sekalipun semua faktor ekonomi dan non-ekonomi yang memicunya ada, tidak akan terjadi inflasi pada emas, sehingga gejolak ekonomi seperti ini sekarang ini insya Allah juga tidak akan terjadi. Demikian singkat yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Apabila terdapat kesalahan mohon dikoreksi, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.